Pasir semakin populer karena ekskul ini jarang ada di sekolah-sekolah lain. Para siswa tidak hanya belajar teknik memanah, tapi kegiatan ini diharapkan mampu membentuk karakter siswa menjadi lebih percaya diri dan tangguh. Untuk mengetahui lebih lanjut, sudah ada rekan saya di lapangan panahan. Baik, terima kasih Raisa Nabila. Saya melaporkan langsung dari lapangan panahan di Sekolah M. Almu Pasir. Langsung saja kita tanyakan kepada pelatih yang melatih ekstrakurikuler tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin menggali informasi seputar ekskul panahan yang Bapak selama ini kelola di Almu Pasir dengan beberapa mengajukan pertanyaan. Apakah bersedia? Oh, silakan, bersedia insya Allah. Baik. Dari sejak kapan ekstrakurikuler ini diadakan di sekolah ini? Karena melihat di sekolah-sekolah lain sangat jarang ekstrakurikuler ini diadakan. Oke. Ekstrakurikuler untuk di MTS Almu Pasir ini baru berjalan 2 tahun setengah lah, ya lebih kurang tahun ajaran 2022 pertengahan. Itu pun karena saya terdorong setelah mengikuti pelatih panah di Jalak Harupat dengan dipimpin oleh Ibu Ketua Kormi Kabupaten Bandung, itu Ibu Haji Emma, istri daripada Dadang Supriyatna, dan beliau memberikan amanat bagaimana ekskul panahan ini supaya disosialisasikan di masyarakat, terutama di kalangan anak sekolah SMA dan SMP. Nah, itu yang lebih kurang saya waktu ikut pelatihan itu tahun 2021 pertengahan ya. Dan di Almu Pasir mulainya tadi tahun ajaran baru di tahun 2022. Itu. Kira-kira dari umur berapa ekstrakurikuler ini bisa diajarkan, Pak? Oke. Untuk panahan ini sebetulnya bisa diajarkan sejak usia TK. Nah, cuma untuk usia TK di angka 80% masih menggunakan karet. Poinnya tuh, ya. Poin karet dengan jarak dan sasaran tembaknya botol. Jarak ditembaknya di angka 2-3 meter, maksimal 3 meter. Dan usia SD juga sama. Sementara kalau yang sudah dilombakan di tingkat nasional itu panahan hosbow terutama ya. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai umum. Di jarak mulai 5 meter sampai 20 meter. Itu untuk pelajar. Apakah bermain panahan itu berbahaya atau tidak, Pak? Nah, ini tergantung, makanya harus diperhatikan tertib dalam memanah karena ini adalah sajam. Apa sajam? Senjata tajam, ya, berbahaya. Apabila kita bermain-main tidak memperhatikan adab, pasti ada resiko. Makanya kita menggunakan di belakangnya ada kain namanya stopper. Untuk supaya anak panah tidak bablas ke sana, satu meminimalisir kecelakaan orang yang atau binatang yang di belakang. Yang kedua juga meminimalisir anak panah supaya tidak cepat rusak apabila kena benturan batu atau tembok gitu. Itu yang namanya ya. Itu sangat berbahaya, tapi kalau memperhatikan adab ya, kita dimulai dengan niat bismillah, baca sholawat. Semua yang dilakukan dalam panah akan memberikan pahala kebaikan. Gitu. Peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan saat bermain panahan, Pak? Peralatan yang perlu disiapkan jelas yang pertama adalah busur. Ini contohnya ya. Ini busur namanya. Dalam busur pun ada bagian namanya string, ada bila, ada lem ya. Terus yang kedua ada arrow. Ini arrow. Ini satu paket. Tempat arrow ada namanya quiver. Ini peralatannya ya. Dipakai di pinggang. Nah, ini namanya arrow. Dan bagian arrow pun ada 3. Poin, batang arrow, dan fenes ya, bambu bulu ya, untuk penyeimbang daripada terbangnya arrow. Itu mungkin. Baik, terima kasih informasi yang telah Bapak sampaikan. Sekian dari saya, Agi Rizky Firmansyah. Mohon pamit kembali ke studio. Kita kedua datang dari dunia kuliner nih. Pecinta pedas siap bergoyang lidah. Karena hari ini kita akan bahas kuliner yang hits dari Bandung, yaitu seblak. Siapa sih yang nggak tahu seblak? Pasti pada tahunya. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita cari tahu karena sudah ada rekan saya di kedai sebelahnya.
terima kasih Raisa Nabila. Saya melaporkan langsung di angkiran seblak Teh Irma, di mana masyarakat banyak mengunjungi dan mencicipi seblak ini. Dikarenakan seblak ini katanya aneh. Aneh kenapa? Karena menggunakan wajan yang berbeda dari yang lainnya. Yang lainnya menggunakan styrofoam. Mari kita tanya langsung ke juragan. Assalamualaikum, saya Desi Solihah. Mau bertanya, dari kapan seblak ini berdiri? Januari 2024. Kenapa membedakan pemangkuan yang menggunakan wajan dan tidak menggunakan styrofoam seperti biasa? Biar ada sama yang lain biar nggak sama. Kenapa mengedarkan untuk berjualan seblak di sini? Buat yang enak kaum pribadi. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Saya Desi Solihah kembali. Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Alpas News hari ini. Terima kasih sudah menonton ya. Saya Raisa Nabila dan rekan-rekan kerja pamit.